Pemirsa, ratusan ulama Bangkalan dan tokoh masyarakat menghadiri Nakoba Ansab Auliyat Tisah di pelataran makam Syekhona Holil Bangkalan, Jawa Timur. Organisasi ini dibentuk untuk mencatat garis keturunan Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara. Sebagaimana kita ketahui kalau Rabith Alawiyah mengklaim Wali Songo sebagai keturunan Ba'alawi berdasarkan data sepihak, hal ini bertentangan dengan data hasil penelitian yang dimiliki oleh para keturunan Wali Songo, bahkan diperkuat oleh sampel hasil tes DNA beberapa keturunan Wali Songo. Berikut ini adalah video anggota Rabith Alawiyah yang terindikasi ingin memutus nasab keturunan Wali Songo. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu tunjuk. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan Video maksudnya saya Ali Zainal Abidin bin bin Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Ibn Abi Bakar Syakran Ibn Syakran Muhammad Ridha So'an. Letak metodologi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. 18. Yang ini tidak pernah dituliskan. Saya bagi lihat. Klaim sepihak itu langsung dibantah oleh kiai keturunan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan Ihsan ingin menanggapi isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang apakah Wali Songo ini ke bawahnya memang tidak ada catatan. Keturunan Wali Songo ini mencatat silsilah tiap generasi ke generasi. Hanya memang di luar mungkin berkembang seakan-akan keturunan Wali Songo tidak mencatat itu, karena untuk mencatat silsilah ini ada syarat-syarat khusus gitu. Dan pencatatan silsilah itu sudah dimulai sejak masa Mbah Sunan Ampel. Jadi yang mencatat pertama silsilah keturunan Wali Songo itu adalah Raden atau Syekh Suluki atau Syekh Suluki. Beliau adalah menantu daripada Mbah Sunan Ampel sekaligus ponakannya. Jadi Mbah Suluki ini yang mencatat pertama, yang diperintahkan pertama untuk mencatat keturunan daripada Wali Songo. Jadi beliau itu anak daripada Raja Pandita Gresik. Raja Pandita ini kan kakaknya Sunan Ampel gitu ya, punya anak Kiai Suluki atau Syekh Suluki. Kemudian dinikahkan dengan putri dari Mbah Sunan Ampel, jadi menikah sepupu. Nah, beliaulah pencatat pertama daripada silsilah keturunan Wali Songo. Ya sejak Syekh Suluki itu, karena kan pencatatan silsilah ini sejak Syekh Suluki itu. Beliau makamnya ada di Nganjuk. Sekarang kayaknya sudah bagus bangunannya gitu. Nah, kemudian setelah Syekh Suluki itu dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Sampai kemudian sekitar abad 1700-an itu dibentuklah tim 12 gitu ya. Untuk mencatat silsilah keturunan pada para Wali Songo. Nah, pencatatan ini ada dua ya, di dua kalangan. Yang satu di kalangan kiai, yang satu di kalangan keraton. Yang ada di dulu kalau setelah Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, kemudian Mataram pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Tetapi juga dari kalangan kiai juga mencatat silsilah itu. Kalau tingkat validitas data ya, karena ini bukan dicatat oleh satu orang, satu keluarga, tetapi semua keluarga ini banyak yang mencatat gitu ya. Bahkan Wakila ada tim khusus 12 orang gitu ya, 12 orang yang mencatat silsilah gitu ya. Sehingga saling mencatat ini seperti kalau di hadis itu mutawatir ya. Mutawatir itu adalah sesuatu hadis yang derajatnya kan tinggi, karena diriwayatkan bukan hanya
satu orang, banyak orang gitu ya. Sehingga kalau saya mencatat salah di sini pasti akan di cross check dengan catatan yang lainnya begitu. Jadi tingkat validitas datanya itu insya Allah tidak diragukan. Yang mencatat ini bukan hanya kalangan kiai gitu ya, tetapi juga keraton gitu ya. Dan yang dicatat ini ya begini ya, untuk validitas datanya, yang dicatat ini adalah bukan hanya laki-laki ke atas, bukan, tetapi ini istrinya siapa, saudara istrinya siapa, terus dengan pasangannya semuanya, dengan anaknya jumlahnya berapa ditulis semua, terus anaknya itu menikah kemana dicatat semua. Oleh sebab itu, karena ini mencatat bukan hanya jalur laki-laki saja, tetapi perempuan juga dicatat, anak keturunan yang perempuan dicatat, dan saling kawinnya itu dicatat, sehingga ini adalah sebuah buku besar yang validitasnya insya Allah tidak diragukan lagi begitu ya. Dah memang ada sebagian anak cucu Wali Songo yang kemudian mastur ya, tetapi mastur ini bukan tidak ada catatannya, bukan ya. Begini ya, ada banyak motif gitu ya. Di antaranya adalah karena yang megang catatan itu penjajah Belanda itu adalah sangat suka ketika melihat sejarah gitu ya, mengkaji sejarah gitu ya. Sisi positifnya memang itu ya. Contoh misalkan merawat candi yang ada, Borobudur dan lain sebagainya, itu kan penemuan-penemuan di zaman Belanda, bagaimana keseriusan Belanda untuk menghargai warisan-warisan nenek moyang begitu ya. Termasuk juga ketika mendengar ada catatan-catatan kuno akan dikejar oleh Belanda, sehingga keluarga-keluarga yang memegang catatan-catatan kuno itu ya harus memastikan diri. Kalau tidak begitu maka ini akan catatan-catatan kuno ini akan dibawa oleh Belanda sebagai bahan kajian. Memang akan ada manfaatnya manuskrip itu terselamatkan, tetapi kita tidak akan punya apa-apa gitu, tidak bisa mengkaji gitu ya. Oh ada begitu ya, ada beda. Begini ya, karena catatan juga dicatat di keraton, itu kan lembaga resmi legal gitu ya, karena berkaitan dengan dinasti begitu ya, karena berkaitan dengan silsilah dinastinya begitu, sehingga catatan-catatan itu sebuah institusi state negara gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan ya, lembaga yang akhir-akhir ini aja ya, yang hampir Indonesia merdeka aja, itu dulu ada namanya ini loh, Ishakiyah namanya ya, Robito Ishakiyah, Al-Ishakiyah. Nah itu berpusat di gurunya Pak Karmo, bahkan yaitu di daerah Cempuh sini, daerah Cempuh, atau yang terkenal dengan Kiai Munir Cempuh. Itu ada Robito Ishakiyah, itu didirikan di zaman Belanda, itu yang akhir ya. Itu mungkin lebih awal daripada Robito Alawiyah kalau nggak salah. Sebetulnya sudah ada, tetapi karena begini ya, keturunan Wali Songo itu lebih nasib untuk nasab, bukan nasab untuk nasib gitu ya. Jadi keturunan Wali Songo itu pamali gitu untuk berbicara nasab, sehingga mereka lebih memikirkan nasib daripada nasab gitu ya. Jadi mencari nasib dulu, bagaimana dia bisa sukses, baru dia untuk kepentingan nasabnya, berbakti kepada leluhurnya, mencari nasab. Nah bukan kita mencari nasab untuk nasib, mengetahui nasab kita untuk bangga-banggaan, ini nih loh saya keturunan Wali Songo, mencari, bukan itu. Bahkan kemarin ya berbicara kepada validitas ya, selain juga manuskrip juga kita mencoba menggunakan keilmuan modern ini ya, uji genetik. Dan keturunan daripada Ki Munir Cempuh ini ada yang sudah tes DNA dan haplogrupnya J malah, dan kode SNP-nya itu menandakan ada keturunan daripada Rasulullah SAW.
Jadi bukan hanya secara manuskrip, uji genetik, tes DNA juga begitu ya. Dan sudah banyak ini yang keturunan Wali Songo yang mulai tes DNA ya. Mereka ya berani bertaruh kalau memang iya, ya iya, kalau enggak ya siap-siap ya berarti bukan. Berarti jalur perempuan gitu. Banyak sekarang yang sudah positif. Berikut keterangan Syarif Zulfikar bahwa Wali Songo bukan dari jalur nasab Ba'alawi. Saya sudah beberapa kali mengetahui banyak keturunan Wali Songo yang memiliki wathiqah, ya, al-makhtutat al-qadimah, manuskrip, catatan kuno, dan sudah banyak juga yang diisbat mendapatkan syahadah nasab dari Naqobah As-Sadatul Ashraf, negara asal leluhurnya, seperti dari Maroko, dari Baghdad, Irak, ya, ada yang dari Turkistan. Dari kesemuanya ini tidak ada yang jalurnya ke Ba'alawi, ya. Jadi mereka ini zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasani, ya. Dan yang dari jalur Al-Husaini itu dari jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Tidak ada yang tercatat sebagai Ba'alawi. Jadi mereka adalah Sayyid Syarif. Kalau menurut nasab, ya, tinjauan nasab, mereka adalah Sayyid Syarif. Pemirsa, ratusan ulama Bangkalan dan tokoh masyarakat menghadiri Naqobah Ansab Auliat Tisah di pelataran makam Syekhona Holil Bangkalan, Jawa Timur. Organisasi ini dibentuk untuk mencatat garis keturunan Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara. Semakin banyaknya keturunan Wali Songo yang tersebar di berbagai wilayah, organisasi ulama-ulama besar yang menyebarkan Islam di Nusantara menggerakkan para tokoh ulama membentuk lembaga yang khusus mencatat keturunan Wali Songo yang tersebar di Nusantara. Lembaga pencatat keturunan Wali Songo ini diberi nama NAAT